Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Salatiga, jurusan akuntansi semester 6. Video presentasi ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah manajemen investasi dan portofolio dengan dosen pengampu Bapak Dwi Pristianto Purbonugroho, SEMM. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang yang masing-masing berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas ini dengan judul materi Teori Portofolio. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ita Umiyah dengan NIM 2022116005. Yang kedua, Latifah Puji Lestari dengan NIM 2022116007. Dan yang terakhir, Nanda Arista dengan NIM 2022116010. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi teori portofolio. Materi yang akan kita bahas dalam video ini yang pertama ada pengertian teori portofolio, komponen portofolio, konsep dasar dalam portofolio, kelebihan dan kekurangan, resiko portofolio, dan yang terakhir ada pengukuran pengembalian. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian teori portofolio. Jadi teori portofolio itu adalah pendekatan investasi yang fokusnya itu pada bagaimana investor membuat keputusan investasi dengan mempertimbangkan resiko dan imbal hasil yang diharapkan, serta bagaimana diversifikasi atau keberagaman investasi dapat mengurangi resiko secara keseluruhan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 dan menjadi dasar dari pendekatan investasi modern. Jadi inti dari teori ini adalah konsep diversifikasi atau keberagaman itu tadi, yaitu dengan menggabungkan berbagai aset yang tidak sepenuhnya berkorelasi. Investor bisa mengurangi resiko total portofolio tanpa harus mengurangi ekspektasi return atau hasilnya. Dan ada beberapa juga komponen portofolio yang mungkin sudah pernah kita dengar sebelumnya, yaitu ada saham, reksadana, obligasi, dan juga waran. Dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau pihak atau investor atas suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor itu berhak atas sebagian keuntungan perusahaan atau biasa disebut dengan dividen dan bisa mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham. Saham juga memberi hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau disingkat RUPS. Nah, untuk jenis-jenis saham sendiri itu ada beberapa, dan di sini kami akan memaparkan 7. Yang pertama yaitu ada saham biasa atau common stock. Dan di saham biasa ini pemilik berhak atas dividen dan suara dalam RUPS, dan resiko serta potensi keuntungannya itu lebih tinggi. Yang kedua ada saham preference atau preference stock, di mana di sini mendapat dividen tetap dan prioritas saat likuidasi dan tidak selalu punya hak suara. Yang ketiga ada saham blue chip. Ini ada di saham perusahaan besar, stabil, dan bereputasi baik yang cocok untuk investasi jangka panjang. Terus yang keempat ada saham income, sering bagi dividen tinggi dan stabil, dan cocok untuk investor yang ingin mempunyai penghasilan secara rutin. Kemudian yang kelima ada saham growth atau saham bertumbuh. Jadi perusahaan berkembang cepat dengan potensi return atau hasil yang tinggi. Umumnya tidak membayar dividen tapi harga saham itu naik secara cepat. Lalu ada saham silikal, yaitu kinerja tergantung kondisi ekonomi atau siklus bisnis. Saham silikal ini juga dapat dikatakan sebagai saham yang menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang dibeli ketika ekonomi sedang naik atau sedang booming-boomingnya. Contohnya yaitu adalah otomotif dan properti. Nah, ini adalah naik saat ekonomi tumbuh dan turun saat resesi atau keadaan ekonomi sedang menurun. Kemudian yang ketujuh itu ada saham defensif, itu lebih stabil di segala kondisi ekonomi. Contohnya yaitu makanan dan kesehatan, yang dimana makanan dan kesehatan ini tidak lepas dari siklus kehidupan manusia dan cenderung tahan banting saat krisis. Kemudian selanjutnya ada reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana yang disebut juga sebagai manajer investasi
untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. Kelebihan dan kekurangan dari investasi dalam bentuk reksadana antara lain adalah sebagai berikut. Kelebihan dari investasi reksadana yaitu yang pertama, pengelolaan secara profesional. Reksadana dikelola oleh para profesional pasar modal yang memiliki akses pada informasi dan perdagangan efek, sehingga selalu dapat meneliti berbagai peluang investasi terbaik bagi para nasabahnya. Yang kedua yaitu kemudahan dalam berinvestasi. Di reksadana, selain prosesnya yang mudah, investor juga diberikan beberapa pilihan investasi dengan strategi yang sesuai dengan resiko dan keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, yaitu keleluasaan investasi. Dalam reksadana, investor dapat dengan leluasa untuk memilih suatu jenis investasi, dan leluasa pula untuk pindah ke jenis lainnya sesuai dengan tujuan investasi. Dan yang terakhir yaitu biaya yang ringan. Di reksadana relatif lebih ringan dibandingkan bila investor melakukannya sendiri. Hal ini disebabkan karena pengelola investasi menghimpun dana dalam skala besar sehingga dapat mengalokasikannya secara ekonomis. Kemudian untuk kekurangan dari reksadana sendiri yaitu yang pertama, memiliki resiko kerugian. Reksadana seperti jenis investasi lainnya tidak menjamin keuntungan. Nilai unit penyertaan dapat turun, bahkan bisa mengalami kerugian jika portofolio reksadana mengalami penurunan. Yang kedua, fluktuasi nilai. Nilai reksadana dapat mengalami fluktuasi, baik naik maupun turun, sesuai dengan kinerja pasar dan kondisi ekonomi. Yang ketiga, resiko likuiditas. Jika banyak pemegang unit reksadana ingin menjual kembali unit mereka secara bersamaan, manajer investasi mungkin mengalami kesulitan dalam menyediakan dana tunai, sehingga proses penjualan kembali bisa memakan waktu. Dan yang terakhir yaitu ada resiko wan prestasi. Ada risiko bahwa manajer investasi tidak memenuhi kewajibannya kepada investor. Misalnya, gagal bayar atau tidak mengembalikan dana dan keuntungan. Materi selanjutnya mengenai obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau yang disebut dengan pemodal dengan yang diberi pinjaman yang disebut dengan emiten. Jadi, surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Lalu, berdasarkan penerbitnya, obligasi dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, corporate bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua, government bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang terakhir, municipal bond, yaitu obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek tertentu di suatu daerah. Lalu, untuk manfaat yang dapat diperoleh dari obligasi adalah kupon dan capital gain. Materi selanjutnya mengenai waran. Waran merupakan surat pilihan atau option di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pemilik waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya selama 6 bulan setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten. Harga waran itu sendiri berfluktuasi selama periode perdagangan. Lalu, konsep dasar portofolio. Yang pertama, portofolio yang efisien dan optimal. Dalam pembentukan portofolio, investor berusaha memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dari investasi dengan tingkat risiko tertentu yang dapat diterima. Portofolio yang dapat mencapai tujuan di atas tersebut disebut dengan portofolio efisien. Lalu yang kedua, fungsi kegunaan dan kurva indiferen. Fungsi kegunaan menyatakan preferensi atau pilihan dari entitas ekonomi sehubungan dengan pengembalian dan risiko yang dihadapi. Lalu yang terakhir, aktiva berisiko dan aktiva bebas risiko. Aktiva berisiko merupakan aktiva di mana pengembalian yang akan diterima di masa depan bersifat tidak pasti. Lalu, kelebihan dan kekurangan teori portofolio. Untuk kelebihannya, yang pertama, yaitu mengelola risiko lebih baik dengan diversifikasi, risiko investasi bisa dikurangi. Yang kedua, pendekatan ilmiah dan terukur menggunakan data statistik seperti pattern, variance, dan korelasi. Yang terakhir, bantu tentukan portofolio optimal. Investor bisa memilih kombinasi aset terbaik sesuai preferensi risiko. Lalu untuk kekurangannya ada 3, yaitu yang pertama,
Bergantung pada data, histori, return, dan resiko masa lalu belum tentu mencerminkan masa depan. Yang kedua, asumsi yang terlalu sederhana seperti pasar efisien dan investor rasional yang sering tidak sesuai kenyataan. Yang terakhir, sulit diterapkan secara real time, membutuhkan data dan perhitungan yang kompleks. Lalu materi selanjutnya, pengukuran pengembalian teori portofolio. Yang pertama, pengembalian portofolio periode tunggal. Pengembalian aktual dari suatu portofolio aktiva sepanjang periode tertentu dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut. Untuk rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk keterangannya, RP adalah tingkat pengembalian portofolio selama periode berjalan. Lalu untuk RG adalah tingkat pengembalian aktiva G selama periode berjalan. Lalu WG adalah berat aktiva G pada portofolio atau bagian dari nilai pasar keseluruhan. Lalu G adalah jumlah aktiva pada portofolio. Untuk selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama itu ada tabel aktiva, nilai pasar, dan tingkat pengembalian sejumlah 25 juta. Lalu untuk R1-nya adalah 12%, R2-nya adalah 10%, R3-nya adalah 15%. Untuk W1 sama dengan 6 juta per 25 juta sama dengan 0,24 atau sama dengan 24%. Lalu W2 sama dengan 8 juta per 25 juta sama dengan 0,32 atau 32%. Untuk W3 11 juta per 25 juta sama dengan 0,44 atau sama dengan 44%. Untuk persamaannya, RP sama dengan 0,24 dikali 0,12 ditambah 0,32 dikali 0,10 ditambah 0,44 dikali 0,05, yang berarti RP sama dengan 0,0828 atau bila dipresentasikan menjadi 8,28%. Selanjutnya, yang kedua, pengembalian yang diharapkan dari portofolio aktiva beresiko. Dalam pengembalian yang diharapkan, investasi juga ingin mengetahui pengembalian yang diharapkan dari portofolio aktiva beresiko. Pengembalian yang diharapkan dari portofolio adalah rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diharapkan setiap aktiva pada portofolio. Secara matematis, pengembalian yang diharapkan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. E dalam kurung RI sama dengan B1 kali R1 ditambah B2 kali R2 ditambah dan seterusnya ditambah BN kali RN. Untuk keterangannya, RN adalah tingkat pengembalian ke N yang mungkin bagi aktiva I, lalu BN adalah probabilitas memperoleh tingkat pengembalian N bagi aktiva I, dan N adalah jumlah penghasilan yang mungkin bagi tingkat pengembalian. Untuk contoh soalnya, dari saham PT XYZ, untuk tabelnya bisa kita lihat. Lalu untuk rumusnya, E dalam kurung R XYZ itu adalah nama PT-nya sama dengan 0,50 dikali 15% ditambah 0,30 kali 10% ditambah 0,13 kali 5% ditambah 0,05 dikali 0% ditambah 0,20 dikali negatif 5%, yaitu hasilnya ada 11%. Jadi 11% itu adalah nilai atau rata-rata hitung yang diharapkan dari distribusi probabilitas bagi tingkat pengembalian saham PT XYZ. Sekian dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Kak Nanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Ita telah menyampaikan materi sebelumnya, dan izinkanlah saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang risiko portofolio. Menurut Harry Markowitz, mendefinisikan risiko sebagai ukuran statistik yang disebut sebagai variance. Persamaan bagi variance pengembalian yang diharapkan bagi aktiva I yang dinyatakan sebagai RI adalah sebagai berikut. Lanjut pada konsep dasar portofolio, merupakan alat statistik untuk mengukur dan mengelola risiko, antara lain, yang pertama, standar deviasi dan variance memiliki konsep yang sama,
yaitu semakin besar variance atau deviasi standar, maka semakin besar risiko investasi. Oleh karena itu, variance dinyatakan dalam unit kuadrat. Maka sering dilihat variance diubah menjadi standar deviasi atau akar kuadrat dari variance dengan rumus sebagai berikut. SD dalam kurung RI tutup kurung sama dengan akar var dalam kurung RI tutup kurung. Dalam mencari resiko juga dapat dilakukan dengan menggunakan covariance, yakni dengan rumus berikut. Covar sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata hitung. Lanjut, yang kedua, risiko dari portofolio 2 aktiva. Formula yang dapat digunakan untuk menghitung risiko portofolio 2 aktiva adalah sebagai berikut. Nah, dalam keterangan dinyatakan bahwa COV RI, RI sama dengan kovarian antara pengembalian bagi aktiva I dan aktiva C. Formula yang dapat digunakan untuk menghitung kovarian antara aktiva I dan C adalah sebagai berikut. Dalam rumus tersebut, R in sama dengan tingkat pengembalian ke N yang mungkin bagi aktiva I. R Jn sama dengan tingkat pengembalian ke N yang mungkin bagi aktiva C. Pn sama dengan kemungkinan memperoleh tingkat pengembalian N bagi aktiva I dan J. Kemudian N besar sama dengan jumlah hasil yang mungkin bagi tingkat pengembalian. Mohon maaf untuk yang keterangan, tadi saya menyebutkan RI, RI. Nah, itu yang benar adalah RI, RJ. Yang ketiga, resiko portofolio lebih dari 2 aktiva. Formula yang dapat digunakan untuk menghitung resiko portofolio yang terdiri dari 3 aktiva I, J, dan K adalah sebagai berikut. VAR dalam kurung RB tutup kurung sama dengan WI kuadrat VAR dalam kurung RI tutup kurung plus WK kuadrat VAR dalam kurung RK tutup kurung plus 2WI WJ COV dalam kurung RI, RJ tutup kurung plus 2WI WK COV dalam kurung RI, RK tutup kurung plus 2WJ WK COV dalam kurung RJ, RK tutup kurung. Berdasarkan rumus di atas, maka varians dari pengembalian diharapkan suatu portofolio adalah jumlah tertimbang aktiva tunggal dalam portofolio ditambah jumlah tertimbang tingkat di mana aktiva mengalami perubahan bersama-sama. Kemudian, diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio dapat diartikan sebagai pembentukan portofolio sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi risiko tanpa pengorbanan pengembalian yang dihasilkan. Ada 2 strategi diversifikasi portofolio yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diversifikasi naif. Strategi diversifikasi naif tercapai bila investor melakukan investasi saham berbeda-beda atau kelompok aktiva berbeda dan berharap bahwa varians dari pengembalian diharapkan atas portofolio dapat diperkecil. Yang kedua, diversifikasi Markowitz berusaha menggabungkan aktiva-aktiva dalam portofolio dengan pengembalian yang memiliki korelasi positif kurang dari sempurna dengan tujuan mengurangi risiko portofolio tanpa mengurangi pengembalian. Diversifikasi Markowitz berbeda-beda dengan diversifikasi naif dan lebih efektif karena berusaha mempertahankan pengembalian yang ada dan mengurangi risiko dengan analisis kovarian antara pengembalian aktiva. Adapun kesimpulan presentasi yang telah kita paparkan pada hari ini yaitu teori portofolio yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz merupakan landasan penting dalam manajemen investasi modern. Teori ini menekankan pentingnya diversifikasi untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan return. Dengan menggabungkan berbagai aset yang memiliki tingkat return dan risiko berbeda, investor dapat membentuk portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu atau risiko terendah untuk tingkat return tertentu.
Teori ini juga membedakan antara resiko sistematis, yaitu tidak dapat dihindari, dan resiko tidak sistematis, yaitu dapat dikurangi melalui diversifikasi. Pengukuran resiko menggunakan alat statistik seperti standar deviasi, varians, dan korelasi antar aset. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.